Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idam Izin Dimyati. Kali ini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus pada postes kedua. Studi kasusnya saya bacakan. Buatlah program yang dapat menghapus isi teks setelah terisi penuh dengan ada peringatan teks penuh. Apakah akan dihapus, ya atau tidak? Sebenarnya sintak yang akan diselesaikan ini berhubungan dengan postes pertama, masih tidak jauh berbeda sintaknya. Maka dari itu saya akan gunakan sintak pada proses pertama. uh, File open. Nih, saya gunakan proses pertama ya, sintak pada proses pertama. Saya mengatakan tidak jauh berbeda, kenapa? Karena di sintak yang ini secara keseluruhan persis sama, hanya perbedaannya di sini. Code di sini yang ada pemilihan, misalkan input satu, maka misalkan inputnya sudah melebihi batas, maka si tumbukan penuh harus ada data yang dihapus. Nah, pada proses pertama seperti itu. Namun pada proses yang kedua, yaitu misalkan ada peringatan stack penuh, maka akan ada peringatan tambahan, yaitu apakah akan dihapus. Ada pemilihan ya atau tidak. Misalkan kita pilih ya, maka si program akan otomatis menghapus si data tersebut. Misalkan kita pilih tidak, maka si data tidak akan dihapus oleh program. Seperti itu. Langsung saja kita tambahkan di sini, kita deklarasikan penyimpanan si inputannya. Kita gunakan char di sini, char HPS di sini. HPS sebagai ini hapus ya, sebenarnya hapus. Char di sini fungsinya untuk membaca si inputan agar inputannya bisa tertampung di sebuah variabel HPS ini. Jadi misalkan kita menginput karakter juga akan terbaca gitu oleh si programnya. Langsung saja kita hapus ini CWSR yang ini sampai dengan yang ini. Nah, setelah itu kita tambahkan peringatan tambahan di sini, code apakah data akan dihapus. Lalu setelah itu kita simpan dalam sebuah variabel karakter HPS di sini. Lalu setelah ini kita menggunakan pemilihan if. Ada fungsi logika di dalamnya. HPS sama dengan y or atau ya di sini, atau HPS sama dengan y kecil di sini, maka si program akan menghapus si data yang sudah pernah tersebut. Berarti secara otomatis data yang akan dihapusnya itu data yang paling teratas, karena seperti yang kita tahu di sini saya gunakan LIFO, yang teratas yaitu yang akan terambil gitu. Kita gets di sini untuk menahan tampilannya. Lalu setelah itu kita tambahkan CLSR di sini. CLSR. Nah, ini seperti itu tambahannya. Coba kita compile di sini ALT F9, kita coba uji coba. Misalkan kita pilih 2, maksimal tumpukan 2 saja lah. Input misalkan 1, saya input 4. Saya input lagi 10 ya. Sini. Nah, data masuk. Ini kenapa ya? Nah, keluar pencet 2 ya. Kita input. Nah, 3 misalkan. Kita input 5. Lalu setelah itu kita tampilkan di sini 3.
Nah, data 1 3, data 2 5. Nah, misalkan kita ingin mencoba menginput kembali, maka si program akan memperingatkan tumpukan penuh harus ada data yang dihapus. Apakah data akan dihapus? Nah, ya atau tidak di sini. Oh, ini kurang jelas ya, agar si user tidak kebingungan nanti. Ya atau tidak. Nah, nah, Bapak tadi 2 ya, tumpukannya 2 misalkan. 1 3 tadi. 1 5. Kita tampilkan. Nah, data ke 1 3, data kedua 5. Nah, di LIPO yaitu data yang dihapus yaitu data yang terinput terakhir, yaitu yang akan terambil. Nah, misalkan kita pilih satu lagi untuk menginput sebuah datanya, maka si program akan memperingatkan ini. Nah, tumpukan penuh harus ada data yang dihapus. Apakah data akan dihapus? Misalkan kita pilih ya di sini ya, maka si program akan menghapus si data tersebut. Nah, data yang terhapus 5. Seperti yang tadi katakan, data yang terakhir di input yaitu yang akan keluar. Nah, seperti itu. Ini coba tampilannya disesuaikan /n di sini ya, untuk membuat garis baru biar terlihat bagus. Cobalah yang tadi teruskan 3, berarti tadi itu 3 sama 5. Lalu di sini kita satu lagi pemilihan. Nah, kan tadi itu kita memilih Y ya di sini menginput. Nah, maka si program akan menghapus si data tersebut. Misalkan kita pilih T di sini ya. Seperti apa? Nah, si program akan secara otomatis mengembalikan pada menu utama. Kita cek apakah datanya tetap utuh. Nah, sepertinya datanya utuh, data 1 kedua masih ada. Data keduanya masih ada. Nah, mungkin seperti itu. Kita bersihkan. Nah, kita cek 3, tak ada data yang tersimpan. Keluar, enter. Nah, mungkin seperti itu penyelesaian studi kasus pada proses kedua. Hanya sedikit karena misalkan kita menulis kembali sintak ini akan memakan cukup banyak. Saya contohkan pada proses pertama saja, hanya menambahkan ini fungsi pemilihan if. Ini mungkin perbedaannya hanya di pemilihannya saja di sini. Yang pertama hanya menampilkan ini, tidak ada tindak lanjut lagi dari programnya. Tapi di proses kedua ada tambahan, yaitu apakah data akan dihapus ya atau tidak di sini ya, seperti itu. Mungkin pada proses kedua cukup sekian. Saya anggap selesai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.